Seandainya kalian tahu besok akan datang hari kiamat, maka biji kurma yang ada di tangan itu tanamlah. Ini mengandung banyak pelajaran sangat besar sekali. Yang fenomenal adalah kurma dan yatim. Nah, ini kebetulan Al-Firas ini juga rumahnya anak-anak yatim, dan ini kurma ada di sini. Satu kisah yang fenomenal tentang kurma dan anak yatim itu, ada seorang yang kaya dan bakhil, punya pohon kurma yang menjuntai ke halaman, ke pagar orang miskin yang punya anak-anak yatim ini. Kemudian setiap kali berbuah, setiap kali buah itu jatuh ke pekarangan orang yang miskin, anak yatim ini, dia buru-buru mengambil. Tidak boleh diambil oleh keluarga miskin itu. Bahkan teman-teman sekalian, yang sudah masuk ke mulut anak itu dipaksa untuk dikeluarkan, saking bakhilnya. Kemudian diadukanlah hal ini pada Rasulullah, dan Rasulullah berjanji akan menyelesaikan masalah. Dipanggillah orang yang bakhil itu, kemudian ditawari oleh baginda Nabi, wahai si fulan, bagaimana kalau kurmamu yang menjuntai di rumah keluarga ini ditukar dengan pohon kurma yang ada di surga kelak buat kamu? Orang ini mengabaikan, menyepelekan tawaran itu dan menolak. Kemudian ada sahabat yang dengar. Kemudian salah seorang sahabat yang akhirnya yang kaya itu memberikan penawaran pada Rasul. Ya Rasul, apakah tawaran itu berlaku buat saya juga? Berlaku. Akhirnya si sahabat ini menemui seorang yang bakhil itu, memberikan penawaran, wahai seorang, pohon kurmamu saya beli. Oh, enggak bisa. Boleh dibeli atau boleh ditukar dengan pohon kurma yang serupa, yang bagus. Itu pohon kurma satu itu di antara banyak pohon kurmaku yang paling bagus. Saya minta 40 pohon kurma serupa. Orang ini kaya, sahabat ini baik, siap. Ya, ada satu kebun, bahkan isinya, ya kalau menurut permintaan pemilik kurma tadi 40, dan itu bagus-bagus. Kemudian diserahkanlah kepada pemilik kurma yang bakhil itu, dan satu pohon yang menjuntai ke halaman si fakir tadi itu diserahkan kepada seorang fakir yang memiliki anak-anak yatim. Ada lagi kurma yang menangis, pohon kurma menangis. Jadi pernah Rasulullah SAW sebelum memiliki mimbar khusus untuk khutbah, itu beliau berdiri di atas pohon kurma, ya, di atas pangkal pohon kurma agar lebih tinggi dari jamaah. Kemudian beliau berkhutbah. Nah, setelah khutbah beliau berzikir, dan setiap kali Jumat, setiap kali khutbah seperti itu. Nah, satu saat ketika ada wanita Ansor membikinkan mimbar, kemudian Rasul pindah ke mimbar kalau khutbah, maka seringkali terdengar pohon kurma itu menangis, menjerit kayak jeritan anak unta, atau merintih-rintih kayak anak kecil yang menangis. Kemudian Rasulullah paham, mendekati pohon kurma itu, menjepeluk, didiam-diamkan gitu, kayak ibu yang mendiamkan anaknya, dan qadarullah kurma itu berhenti. Teman-teman sekalian, kali ini kita mau memetik buah kurma ya. Sebenarnya nanti kita akan memberikan beberapa hikmah tentang keutamaan kurma ini. Ada banyak hal, tapi nanti satu persatu saja kita pada kesempatan yang khusus gitu ya, khusus bercerita tentang kurma. Di antaranya kurma itu Nabi pernah memesankan, barang siapa yang memakan kurma ajwa setiap pagi, di pagi hari 7 butir, maka dalam hari itu dia akan aman dari gangguan sihir dan racun, itu antara lain itu. Nah, ini sebelum kita petik ya. Kemudian ada juga Rasul menyatakan bahwa barang siapa yang punya kurma di rumahnya, punya pohon kurma atau punya stok kurma, maka dia dijamin tidak akan kelaparan. Ada lagi macam-macam cerita tentang kurma, itu nanti kita akan kupas jadi satu per edisi gitu, supaya lebih detail kita menerima pelajarannya itu. Teman-teman sekalian, sekarang kita panen saja ini. Mana mas ininya? Aduh, ini ampannya. Kita panen pohon kurma di halaman sendiri. Kita bisa bayangkan, dan di antara faedah kurma, di antaranya yang tadi belum kita sebutkan, mempermudah orang yang tidak punya keturunan ya. Jadi termasuk Maryam itu ketika mau melahirkan oleh Allah disarankan, diperintahkan untuk menggoyang-goyang pohon kurma, dan pohon kurma itu berguguran, dimakanlah oleh Maryam. Dan ini kemudian dikembangkan kurma
kurma muda rutop ini seperti ini, masih muda ini kita panen karena ada permintaan dari beberapa orang termasuk Gus Lelah yang ada di Gresik. Ini ya, nanti kita bersihkan dan kita panen. Mudah-mudahan untuk musim yang akan datang kurma ini lebat buahnya, lebat, berguguran ya, rontok ya nih, rontok Mbak. Kurma ini dan enak kalau dimakan. Saya kalau makan yang rontokan ini malah enak. Ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. Kalau seperti ini masih rasanya masih kayak kelapa, kayak kelapa tua itu kan manis tuh, tapi kiah. Kelapa tua tapi manis. Ada yang maunya? Boleh Mas Galis, supaya pintar ya. Bismillah. Nah, ayo. Kita panen ya. Nggak apa-apa, dari bawah aja. Rontok ya. Nggak apa-apa. Ada yang sudah tua. Ini kurang maksimal, teman-teman sekalian. Tapi karena tidak dikawinkan ini, jadi ini berbuah nggak sengaja. Ini nggak dikawinkan, begitu saja. Harusnya kalau dirawat dengan benar, ketika mayang itu, buka mayang, kemudian dikawinkan dengan yang jantan, serbuk sarinya dengan yang jantan. Ini nggak dikawinkan, tapi alhamdulillah sudah mau berbuah, alhamdulillah.